Oke, bismillah. Kali ini saya akan sedikit membahas gitu ya terkait kenaikan budget iklan dari 5.000 sekarang menjadi 25.000 untuk satu produk. Baik itu produk yang GMV Max ROAS otomatis ataupun yang menggunakan target. Nah, jadi ini baru update kemarin per tanggal 14 November kalau nggak salah hari Jumat. Untuk budget iklan itu naik jadi 25.000 dari yang sebelumnya 5.000. Nah, ini saya iseng-iseng memperkirakan apa sih efek-efek yang akan terjadi dengan perubahan budget iklan ini gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama adalah dalam jangka pendek, yaitu adalah produk low margin tidak bisa lagi bersandar pada iklan. Ya karena sekarang entry budgetnya atau biaya mulainya gitu ya, biaya awalnya untuk satu buah iklan itu di 25.000, yang mana sebelumnya hanya 5.000. Kita bisa dengan mudah untuk testing pada semua produk-produk kita yang baik margin besar maupun margin rendah. Nah, sekarang kalau misalkan kita dengan budget awalnya aja 25.000, tentu untuk produk-produk yang low margin tidak bisa lagi bersandar pada iklan gitu. Akan lebih memanfaatkan traffic organik ataupun bundling ataupun cross selling. Nah, selanjutnya dari efek low margin ini tidak bisa berjalan lagi dengan iklan, itu adalah seller-seller kecil sulit untuk berkembang gitu. Karena produk-produk low margin ini biasanya kan untuk seller-seller baru gitu ya, atau mungkin seller-seller yang memiliki produknya hanya sedikit. Nah, kalau misalkan ini dia tidak bisa lagi menjalankan iklan, ya pasti untuk berkembang akan sulit karena traffic yang datang pun akan kalah dengan toko-toko yang memiliki produk dengan margin tinggi dan diiklankan. Selanjutnya, budget iklan juga bakal jadi membengkak ya, itu pasti banget dalam jangka pendek ya, karena sebelumnya kita cuma 5.000 per satu produk, sekarang di 25.000. Efeknya dari budget iklan jadi membengkak adalah kita lebih selektif nih, kita nggak bisa langsung banyak produk untuk fase testing gitu. Nah, ini berimbas juga kepada efisiensi iklan. Kemungkinan besarnya seller-seller itu bakal nge-cut atau nonaktifkan produk-produk yang kemarin sedang di-testing, terus juga hasilnya kurang bagus, jadi lebih selektif. Nah, ini berimbasnya lagi nanti kepada performa toko yang tidak stabil. Pasti ketika produk itu dinonaktifkan atau beberapa iklan produk dinonaktifkan, kan kekurangan traffic ya. Nah, mungkin berimbas juga sedikit banyaknya kepada performa tokonya. Itu dalam jangka pendeknya. Lalu kalau kita lihat dalam jangka panjangnya, yang pasti adalah boncos lebih besar pada produk testing. Kalau misalkan kita menjalankan iklan baru gitu ya, kita testing yang sebelumnya hanya 5.000, sekarang di 25.000 untuk awalan. Kalau misalkan menghasilkan penjualan, it's good. Tapi kalau misalkan enggak, nah kita kan boncos lebih besar. Dari yang sebelumnya mungkin kita hanya boncos di 5.000-an, sekarang kita bisa boncos di 25.000-an dikali periode waktu kita testing. Nah, dari situ berimbas lagi kepada kompetisi yang semakin ketat, karena produk-produk yang dijalankan oleh seller-seller pasti adalah produk-produk unggulannya, yang mana memiliki margin lebih tinggi atau lebih aman, terus juga iklannya juga pasti lebih kenceng, karena mungkin yang dijalankan hanyalah produk-produk bestsellernya. Lalu dalam jangka panjang lagi adalah cash flow lebih cepat habis dan terganggu. Ini juga pasti ya berimbas daripada tadi jangka pendek iklannya membengkak, jangka panjangnya adalah cash flow lebih cepat habis. Yang dulu mungkin dalam sebulan kita bisa menghabiskan 5 juta, ya kalau misalnya kita asumsikan dikalikan dari 5.000 ke 25.000 itu kan 5 kali lipat. 5 kali lipatnya ya. Nah, berarti kalau dari 5 juta kita kali 5 kan, kalau misalkan ini semua iklannya berjalan dan habis gitu ya, itu bisa mungkin ya sekitar 20 sampai 25 juta, belum dengan pajaknya gitu. Nah, ini harus diperhitungkan kembali, harus lebih hati-hati kembali. Lalu yang berikutnya adalah efeknya, yaitu adalah ROAS jadi lebih sulit dihandle. Nah, ROAS jadi lebih sulit dihandle ini karena ketika misalkan kita jalan ini ya, kita jalan iklan yang sebelumnya 5.000 itu kita bisa mulai, nah sekarang kita harus 25.000. Kalau misalkan di hari itu ada penjualan, itu bagus, tapi kalau misalkan di hari itu kita udah ngeluarin 25.000, nggak ada penjualan,
ya pasti ROAS-nya akan lebih rendah daripada sebelum-sebelumnya yang mana kita cuma ngeluarin 5.000 dalam satu hari walaupun nggak ada penjualan gitu. Nah, itu untuk jangka panjangnya. Dari tadi jangka pendeknya sudah, lalu kita melihat ke sisi kelebihannya nih. Ini kelebihan-kelebihan yang sekiranya bakal terjadi gitu ya dari pandangan saya. Yang pertama adalah kita bakal jadi sering menggunakan data dalam mengambil keputusan. Karena biaya 25.000 ini, minimum 25.000 ini sungguh besar banget gitu ya, dari yang sebelumnya 5.000 pasti kita akan selektif, kita akan menggunakan data mana yang sekiranya bagus untuk kita jalani, mana yang sekiranya bagus untuk kita scale up kayak gitu. Selanjutnya adalah yang pasti kita harapkan algoritma jadi lebih baik ya, karena kita akan terhindar dari ya ini juga berkesinambungan sama yang poin yang bawah, kita akan terhindar dari iklan-iklan spam atau iklan-iklan yang cuma asal jalan karena budgetnya di 5.000-an. Terus juga kita memiliki budget lebih besar yang artinya algoritma mungkin berjalan lebih panjang dalam satu hari, jadi bisa learning-nya lebih jauh, bisa mendapatkan data yang lebih kompleks gitu. Selanjutnya ini juga salah satu harapan dari kelebihan kenaikan budget ini adalah traffic yang datang harusnya lebih berkualitas. Karena kita memiliki budget yang lebih besar daripada sebelumnya, yang mengharapkan algoritma bekerja lebih baik dan mendatangkan traffic yang lebih berkualitas. Gitu teman-teman. Semoga sharing kali ini bisa membantu sedikit membahas tentang budget iklan ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Terima kasih semuanya.